Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, silahkan menghubungi Sekretariat Gereja atau Penatua Jimmy Situmorang. Pelayan firman, kebaktian umum GKI Pamanukan pada hari ini Minggu 1 Februari 2026 dilayani oleh Bapak Boy Simon Buster. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 waktu pukul 5.30 WIB. Tempat gereja dipimpin Penatua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Ruth Lumbantoruan atau Penatua Mastiar. Tempat gereja dipimpin Penatua Kristianto, liturgos Ibu Marsinta Simanulang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Pemberkatan nikah. Majelis Jemaat GKI Pamanukan telah menerima surat naskah perjanjian nikah tertanggal 26 Januari 2026 dari GKP Medan Kota yang menerangkan nama Saudara Agumi Parsauran Huta Barat, anggota jemaat GKI Pamanukan, dengan Saudari Putri Sintia Panggabean, anggota jemaat GKPI Medan Kota, yang akan dilaksanakan pemberkatan nikahnya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 bertempat di GKPI Medan Kota. Umat mohon mendukung dalam doa agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebaktian penabisan pendeta. Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari akan menyelenggarakan kebaktian penabisan pendeta atas diri Penatua Gilbert Christian Krista Mulyana SSI Teol dengan basis pelayanan di GKI Gunung Sahari yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 waktunya pukul 18 WIB sampai dengan selesai bertempat di GKI Gunung Sahari. Mohon dukungan doa segenap umat agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 Bapak Roni Kurniawan dengan usia 51 tahun, putra dari Bapak Tohin Yulianto almarhum dan Ibu Sundari. Almarhum telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 di TPU Kerukunan Pamanukan. Majelis Jemaat dan segenap umat berbelasungkawa. Kekuatan dan penghiburan Tuhan Yesus menguatkan, menopang dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Menyusun RKRB 2026, Majelis Jemaat mengundang pengurus Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa, dan Komisi Lansia untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari ini Minggu 1 Februari 2026 waktu setelah kebaktian tempat di gereja dengan agenda menyusun RKRB 2026 sampai 2027. Rapat pembentukan Panitia Paskah. Dalam rangka masa Raya Paskah 2026, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir dalam rapat pembentukan panitia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 waktunya setelah kebaktian tempat di gereja, agenda pembentukan panitia Paskah. Persembahan HUT ke-31 GKI Pamanukan dalam rangka peringatan HUT ke-31 GKI Pamanukan yang jatuh pada tanggal 6 Februari, Majelis Jemaat telah menentukan anggaran HUT GKI sebesar 3 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk Rp800.000,
masih ada kekurangan Rp2.200.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi dan dukungan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Untuk persembahan umat yang masuk dari tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2026, Bapak Ibu bisa membaca di dalam warta. Sekian warta jemaat hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait 1 sampai yang ketiga. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Wah, kok sedikit ya hari ini ya? Apa karena kena kebanjiran? Ya ampun ya. Saya juga ketika kesini Bapak Ibu Saudara, di flyover itu banyak orang yang mengungsi karena banjir ya. Ya biarlah ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesusahan. Dan tema pada saat ini Bapak Ibu Saudara adalah mengenai kebahagiaan. Tema yang dirindukan oleh semua orang, tetapi tidak semua orang yang bisa merasakan kebahagiaan itu dalam hidupnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Hanya kita mungkin memahami kebahagiaan itu secara tidak pas ya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami lebih dalam kebahagiaan apa sih yang ditawarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan,
Apa sih ukuran kebahagiaan seseorang? Apakah harta yang melimpah, gaji besar, jabatan tinggi, atau hal lainnya? Tema kita hari ini adalah bahagia. Ternyata orang miskin pun bahagia. Ternyata orang berduka pun bahagia. Ternyata orang lapar pun bahagia. Mengapa demikian? Jangan-jangan ukuran kebahagiaan kita berbeda-beda dengan apa yang diberikan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang bersedih, karena mereka akan dihiburkan. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, sebab mereka dipuaskan, akan dipuaskan. Berbahagialah yang bermurah hati, karena akan memperoleh kemurahan. Bahagialah orang berhati bersih, karena Allah kelak dilihatnya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Mari saat ini kita mengakui dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami orang berdosa ini. Berikan kami hikmat untuk hidup baru sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Berbahagialah orang yang benar, yang selalu menyebarkan damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, sebab keadilan serta kebenaran. Bahagialah yang didera-cidera, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau tahu Bapa, bahkan ketika kami beribadah pada saat ini, begitu banyak beban yang kami bawa. Dan kalau kami boleh jujur Tuhan, kami merasa kurang bahagia. Kami membutuhkan firman Tuhan supaya bisa kembali membentuk pemikiran kami, agar kami kembali menemukan kebahagiaan sejati yang sudah Tuhan tawarkan melalui firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami memahami firman-Mu dengan segala kelemahan kami. Kami menyadari Tuhan, pemikiran kami jauh Tuhan. Pemikiran-Mu ya Tuhan sungguh sempurna. Biarlah kami yang lemah ini, yang rapuh ini, kami bisa diperkenankan untuk mengerti akan setiap firman yang Kau sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kami menguduskan kami dan juga memberikan hikmat dan juga pengertian-Mu kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami serahkan semua doa kami ini. Amin. Bacaan pertama menurut Mika 6 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan pertama menurut Mika 6 ayat 1 sampai dengan 8. Gugatan Tuhan terhadap umat-Nya. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan, bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, gugatan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai gugatan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan dan mengutus Musa memimpinmu, beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab, apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya, dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenanlah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak. Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu,
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Antar bacaan dari Mazmur 15 kita akan menyajikan secara bergantian. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar, biarkan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua menurut 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang kita terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan membaca Injil Tuhan kita menurut Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Injil Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membacanya secara berbalasan supaya kita sama-sama bisa merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan. Saya ayat yang ganjil, Bapak Saudara ayat yang genap ya. Demikian sampai habis. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebenarnya tema hari ini itu adalah bahagia orang benar, ya, bahagia yang benar, tetapi kemudian dimodifikasi menjadi sebuah
temanya dengan satu kata, bahagia. Tujuannya jelas Bapak Ibu Saudara bahwa ini menawarkan konsep pemikiran apa sih kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, tahukah saudara bahwa mengapa negara China itu sekarang lebih berkembang dari negara yang lainnya? Karena China itu ternyata menganut prinsip Konfusianisme, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang mungkin kita bisa lihat sebagai kebijaksanaan, tetapi sebetulnya di Alkitab itu ada. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Matius 7 ayat 12. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara membuka Matius 7 ayat 12. Saya akan bacakan ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Tapi dalam Konfusius ya, apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, jangan kamu perbuat juga kepada orang lain. Jadi kalau Konfusius itu bentuk negatif dari Matius 7 ayat 12. Sedangkan Matius 7 ayat 12 itu adalah bentuk positif. Dan apa yang dikatakan LAI di dalam perikop ini? Jalan yang benar. Saudara, ini sungguh mind blowing ya. Mind blowing artinya bagaimana negara Cina yang merupakan negara komunis ya, tetapi bisa maju. Bukan berarti saya mengajarkan kita tidak boleh bertuhan, kita komunis saja, bukan. Tetapi negara komunis saja kalau dia menerapkan sesuatu jalan yang benar, saudara, artinya dia memegang teguh, janganlah kita berprinsip sampai merugikan orang lain, gitu ya. Itu prinsip sederhananya ya. Kalau kita pengen maju, jangan merugikan orang lain. Itu dipegang oleh negara China sampai dengan saat ini, dan pada akhirnya dia bertumbuh besar seperti sekarang. Tapi bagaimana kalau kita melihat Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara? Justru Indonesia itu malah berkembang karakter yang korup, ya, kolusi dan nepotisme. Dan sebetulnya banjir yang Bapak Ibu Saudara alami itu karena dampak itu. Karena KKN, saya singkat aja ya, KKN itu menghasilkan sebuah dampak yang dimana orang-orang itu menjadi inkompeten ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak mempunyai kompeten yang baik, yang menempati posisi-posisi yang tidak sesuai. Dan pada akhirnya pekerjaan itu dikerjakan asal-asalan. Belum lama ini saya nggak sengaja melihat KDM itu menegur ya. Ini kok nambal jalan pas hujan-hujan. Situ mikir nggak, katanya gitu. Aspal ini kalau kena air ya nggak rapat, katanya. Itu mungkin sepenggal dari pengalaman KDM ya. Tapi kalau saya memperhatikan itu memang betul. Ternyata banyak orang yang bekerja asal-asalan. Ya. Mereka nggak mikir rugi atau mikir orang lain menderita. Ya. Ada sebuah sikap ketidakpedulian ya, yang muncul di negeri kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dan justru itu yang membuat orang tidak bahagia. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 7 ayat 12 ini itu lahir dari sebuah kepedulian. Ya. Kebahagiaan itu tidak bisa muncul kalau kita tidak peduli. Ya. Nah, khotbah di bukit, Bapak Ibu dan Saudara, ini merupakan sebuah kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang susah pada saat itu. Mereka sangat sulit. Ya. Bangsa Israel adalah orang-orang yang terjajah pada zaman Yesus. Ya. Lebih susah dari kita. Ya. Ya mungkin kalau tidak dibandingkan ya
ya mungkin sama saja dengan kita ya. Bahkan di sana Bapak Saudara hanya orang-orang yang mau ikut main penguasa baru mereka bisa memiliki kesejahteraan. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, Bapak dan Saudara, di sini Yesus memberikan kepeduliannya ya. Konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Kristus itu ada 3 ya. Yang pertama adalah Bapak Saudara, berbahagialah orang yang kalau boleh saya ringkas ya, yang mampu dan terus berpegang teguh mengikuti kehendak Allah. Mau dunia bolak-balik kayak apa Bapak Ibu dan Saudara gitu ya, dia tetap memegang yang benar. Dia tetap memegang kehendak Allah. Nah, saudara, di Indonesia itu sudah terlalu parah ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang viral, saya juga kadang miris tapi juga kadang ketawa gitu ya. Bagaimana seorang sarjana ya, aparat keamanan tidak bisa membedakan es gabus dan spons. Bagaimana ini? Gitu kan. Bagaimana tidak bisa menerapkan hukum? Bagaimana seorang guru ditangkap karena dia melakukan razia kepada muridnya? Bapak, Ibu dan Saudara, memang ini merupakan otokritik kepada aparat keamanan ya. Tapi bukan berarti kita bukanlah warga negara yang baik. Justru karena kita sayang. Kita memberi kritik karena sayang, bukan karena kita membenci aparat keamanan. Secara instansi, aparat keamanan merupakan tugas mulia yang kita banggakan, yang kita junjung terus. Justru karena itu kita angkat. Nah, Bapak dan Saudara, kita melihat bahwa ternyata banyak orang yang sudah tidak lagi melihat melakukan kehendak Allah itu sebagai sebuah prioritas. Nah, kalau hidupnya seperti itu, mana mungkin dia bisa bahagia? Mungkin uang ada, mungkin rumah besar, mungkin tidur tidak kehujanan, tetapi hati nurani tidak akan pernah bahagia. Jadi Bapak dan Saudara, kenapa Yesus mengatakan berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang lapar dan haus, berbahagialah engkau yang dianiaya. Karena ketika kita, sekalipun kita mungkin tidak memiliki apa-apa, atau kita kekurangan, atau kita masih ada yang kita gumulkan, kalau kita berada di jalan yang benar, berbahagialah. Ya. Karena kalaupun kita mati pada saat itu juga, maka upah kita besar di sorga. Saya senang mengucapkan perbandingan yang agak-agak ekstrim seperti ini ya. Kalaupun kita mati ya, kalaupun kita menderita, yang penting sama Tuhan ini bener loh ya. Itu kan juga yang dialami oleh Paulus. Meskipun dia dipenjara ya, meskipun dia akhirnya meninggalnya diracun ya, orang berpikir wah Paulus ini mungkin orang gak bener gitu ya, peduli amat. Yang penting hidup kita itu mengikuti kehendak Allah. Karena Paulus tahu ketika dia mengikuti kehendak Allah, sekalipun dunia bergoncang, hati kita tenang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang pertama, prinsip kebahagiaan. Kebahagiaan kita itu akan kita jumpai ketika kita mengikuti kehendak Allah. Yang kedua adalah setia menyatakan kasih. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kebahagiaan kita itu kuncinya bukan di diri sendiri, tetapi ketika kita membahagiakan orang lain, itulah kunci kebahagiaan kita. Ya. Ketika kita membahagiakan pasangan kita, kita juga akan bahagia. Ketika kita membahagiakan jemaat kita, kita akan bahagia. Ketika kita membahagiakan tetangga kita, kita akan bahagia. Itu tadi lagunya kan, berbahagialah orang yang miskin ya, Mazmur 15 ya, itu lagunya bagus sekali ya. Itu mengajarkan orang-orang yang menyatakan kasih, itulah yang akan feedbacknya itu bahagia. Ya. Feedbacknya itu rasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ya.
ada rasa tenang, ada rasa kita berguna, ada rasa kita bermanfaat, ya. Kita ada sukacita, Bapak Ibu dan Saudara. Ada rasa damai sejahtera. Jadi memang kalau di media sosial menawarkan kebahagiaan itu kebahagiaan palsu. Ketika kita sudah mendapat itu, biasa aja tuh. Bapak Ibu pernah enggak gitu ya, punya keinginan, wah sudah berjuang keras ya, ketika sudah meraihnya kok biasa aja rasanya ya. Pengen mobil baru nih, Hyundai Palisade, pas sudah kebeli kok biasa aja ya, nggak ada yang wow gitu. Ya itulah, karena memang kebahagiaan yang ditawarkan di medsos, di TikTok, ya itu kan kebahagiaannya kan kamu akan bahagia kalau kamu punya pasangan yang romantis. Wah, ini yang muda-muda ya. Cowok tuh harus romantis, punya inisiatif, peka ya. Pasangannya nggak perlu keluar uang. Kalau kencan dia yang harus ngeluarin uangnya gitu kan. Sudah sedia rumah, ya, sudah sedia mobil, baru siap dinikahi. Wah, itu prinsip kebahagiaan. Contoh misalkan seperti itu ya. Atau mungkin kebahagiaan itu punya aset berlimpah, punya passive income, bebas finansial. Bapak Ibu Saudara, memang gak sepenuhnya salah, tetapi semua hal itu hanyalah penunjang kebahagiaan. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita melakukan kehendak Allah, ketika kita menyatakan kasih dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati itu tidak bisa dibeli, tapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan tergiur dengan konsep-konsep kebahagiaan yang ada di media sosial kita, gitu ya. Dan kadang kita menjadi tertekan sendiri kalau kita tidak bisa memenuhi kebahagiaan itu. Kebahagiaan ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang bisa kita upayakan dengan mandiri, dengan kebebasan, tidak perlu terkekang oleh apapun juga. Ya. Itu kehendak bebas yang kita lakukan dalam kita mengikuti kehendak Allah. Cuma tetap saja Bapak Ibu Saudara, hal itu menjadi kian sulit karena dunia ini memberlakukan hikmat duniawi. 1 Korintus 18 tadi 1 ayat 18 Bapak Saudara, itu adalah sebuah dilema yang juga kita alami sekarang. Bagaimana firman Tuhan sekarang sudah semakin dianggap sebagai hanya buku ya, yang berisi tentang doktrin-doktrin agama saja. Bukan merupakan sebuah kebenaran. Dan ternyata Paulus melihat itu dalam jemaat Korintus. Ya, gejala itu sudah ada. Ketika seseorang atau jemaat sudah melihat bahwa firman Tuhan itu tidak penting lagi, dia pasti akan lenyap. Bapak Saudara, Korintus juga sudah lenyap. Ya. Efesus sudah lenyap, Filipi sudah lenyap. Ya. Efesus jadi Turki ya. Kalau Korintus nggak tahu jadi apa. Ya, mungkin jadi wilayah Italia atau wilayah Eropa sekarang ya, yang notabene memang masih Kristen, tetapi mungkin sudah kebanyakan tidak percaya akan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melakukan kehendak Allah, kita akan berbahagia. Cuman bahagia ini memang kebahagiaan di batin ya. Bahagiaan di batin artinya kebahagiaan yang murni, yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Nah sekarang masalahnya, bahagia apa yang mau dipilih Bapak Ibu nih? Karena konsep kebahagiaan itu banyak ya. Tetapi yang ditawarkan firman Tuhan adalah konsep kebahagiaan sejati. Mengapa saya pakai contoh China ya? China aja menerapkan satu poin itu saja, dia sudah bisa maju. Apalagi kalau kita menerapkan khotbah di bukit ini Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita tidak memiliki segalanya. Tetapi dengan kita memiliki Tuhan,
kita sesungguhnya telah memiliki segalanya. Jangan mengejar dunia Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kejarlah kebahagiaan, karena dunia pasti akan lenyap suatu saat. Dan mengenai damai sejahtera Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar dari negara-negara sekarang itu juga mulai pada mau berperang. Nah, ini kita bersyukur bahwa Indonesia masih aktif di dalam mengupayakan perdamaian-perdamaian. Sebab kalau negara kita perang Bapak Ibu dan Saudara, Indonesia itu hanya jadi imbasnya saja, ya. Jadi imbasnya saja, dan kemudian bisa jadi kita hancur berantakan, ya. Kita bisa dilindas oleh negara-negara besar. Sebetulnya kita hidup di tengah yang dunia yang gak jauh beda dengan yang Yesus alami. Sebarkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tidak harus seperti ini dan seperti itu. Cukup dengan tetap berjalan dalam kebenaran, maka kebahagiaan itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Soalnya kita memilih bagian yang lain, ya. Itu keputusan Bapak Ibu Saudara sendiri. Itulah yang ditawarkan kebahagiaan dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk merasakan kebahagiaan yang Tuhan beri. Karena selama ini Tuhan, dari segala pencapaian kami, mungkin yang kami alami adalah kebahagiaan yang sementara. Bisa berlalu kapan saja, bisa lenyap kapan saja dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami berpegang teguh pada kehendak Tuhan, sejatinya ya Bapa, kami memiliki kebahagiaan yang sejati. Karena Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang dahsyat, itulah yang menopang kami. Dan kami pun kalaupun jatuh Tuhan, kami tidak sampai tergeletak. Orang percaya hidup oleh karena imannya. Dan Tuhan akan senantiasa menolong dan memulihkan kami dikala kami bergumul dengan segala permasalahan kami. Tuhan, di dalam doa syafaat ini Tuhan kami berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, bangsa negara kami Tuhan penuh dengan politik, penuh dengan masalah. Kami membutuhkan ya Tuhan lawatan tangan kasih-Mu ya Bapa. Pakailah kami Tuhan, orang-orang yang diserahkan oleh firman-Mu ya Bapa, supaya kami tidak berdiam diri. Kami senantiasa menyatakan kehendak Tuhan. Kami senantiasa menyatakan kebenaran-kebenaran melalui perilaku-perilaku kelakuan kami, karya kami Tuhan. Supaya itu bisa mengubah, mentransformasi kehidupan bangsa dan negara kami ini melalui karya-karya kecil yang kami boleh lakukan setiap harinya.
Biarlah negara kami Tuhan bisa berkembang, bisa mengevaluasi, mengoreksi dirinya terus-menerus Tuhan, menjadi negara yang baik, yang jujur, yang bersih. Karena kami melihat Tuhan berbagai negara yang lain yang sudah bisa membenahi dirinya, maka kehidupan negaranya berangsur-angsur membaik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan ya Bapa untuk berbagai wilayah yang terkena korban banjir Tuhan. Ya Bapa, ke hati kami sungguh prihatin, kami amat terenyuh Tuhan, kami sangat kasihan ya Bapa. Dan juga kami mendoakan mereka Tuhan, korban-korban bencana banjir, dan juga kami melihat sendiri bahwa tetangga kami, sekeliling kami juga mengalami kesulitan yang sama. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan Kau mampukan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun pemerintahan setempat Tuhan, untuk bisa menanggulangi masalah-masalah seperti ini, sehingga kawan-kawan kami, saudara kami tidak lagi mengalami kesulitan ya Bapa. Ya Tuhan, Kau tahu ya Bapa, banjir merupakan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, kadang kami yang tidak peduli dengan alam. Ampuni kami Tuhan, yang sebagai aparat pemerintah daerah, kami kerap kali juga mengabaikan ya Bapa undang-undang yang sudah dibuat. Pembangunan yang tidak terkendali, pembangunan yang tidak terarah, dan juga tidak mementingkan alam dan lingkungan. Itulah yang akhirnya membuat kami mengalami konsekuensi atau dampak dari kelakuan kami sendiri sebagai umat manusia Bapa. Mampukan kami Tuhan sebagai gereja-Mu ya Bapa, untuk kami boleh ikut berduka cita bersama, untuk mengemban beban yang sama. Kami juga bisa saling membantu ya Tuhan terhadap korban-korban banjir. Meskipun mereka bukan tetangga kami, meskipun mereka orang lain Tuhan, tetapi kami menyatakan kasih supaya kami bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Dan sesungguhnya itu adalah kebahagiaan sejati yang Kau harapkan untuk kami lakukan. Kau juga berkati ya Tuhan gereja ini, GKI Pamanukan, dengan segala pelayanan dan juga program-program kerja yang ada. Biarlah Tuhan Kau yang menyertai semua majelis jemaat, aktivis, pengurus, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini ya Bapa. Jadikanlah gereja ini Tuhan mercusuar dari kasih-Mu ya Bapa ke tengah masyarakat ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap kami yang dalam keadaan sakit maupun lemah tubuh. Kami mendoakan ya Tuhan untuk saudara Jonathan Esra Nathanael, Ibu Enna Malina, Saudara Martina Hermawan, Ibu Sundari, Ibu Yuliana P. Dan juga mungkin ada nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan ya Bapa Surgawi. Kiranya Tuhan Engkau yang penuh dengan belas kasih, Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu, Engkau yang memulihkan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa lepas dari segala sakit penyakit dan juga kelemahan tubuhnya. Bagi orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia, bila juga Engkau yang memberikan ketenangan hati, damai serta dalam hatinya ya Bapa, sehingga mereka bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang penuh dalam hidupnya. Juga bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang juga mungkin kami tidak bahagia pada saat ini karena kami mungkin melihat kehidupan kami belum utuh, belum sempurna. Tetapi bukanlah karena belum utuh dan tidak sempurna itu yang sebetulnya menyebabkan kami tidak bahagia. Tapi mungkin dalam kehidupan kami belum sepenuhnya untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan kasih, menghadirkan damai sejahtera ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk melewati segala permasalahan dalam kehidupan kami. Biarlah masalah-masalah itu bisa kami jalani bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Dan juga kami percaya masalah-masalah itu akan lewat, karena badai tidak selamanya akan datang dalam kehidupan kami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami.
Terima kasih ya Bapa Surgawi. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan ya Bapa untuk kebutuhan akan calon pendeta. Untuk GKI Pamanukan ya Bapa, biarlah Engkau hadirkan hamba-Mu yang terbaik, yang bisa melayani dengan penuh waktu dan juga dengan setia Tuhan, mengabarkan segala kebenaran firman Tuhan di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi, segala doa syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Allah di dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 547 bait 1 sampai yang ketiga. Janganlah kau takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, terutama kami boleh diberikan kesehatan. Pada saat ini Bapa, kami datang membawa ungkapan syukur kami kepadamu sebagai persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk mendukung pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati penatua yang mengelolanya supaya persembahan ini dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga pada waktu yang akan datang kami boleh mempersembahkan diri kami dan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujilah
segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.